Eh, jadi begini, yang pertama, di mana posisi bidikan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak yang bertanya soal aiming ya, atau membidik. Bagaimana cara membidik dengan menggunakan busur horsebow, busur tradisional gitu loh. Suatu ketika dulu saya pernah bertanya pertanyaan yang sama ya ke Coach Muhammad Akmal Dahlan. Kalau teman-teman tahu, beliau adalah presiden pertama Pertubuhan Pemanah Tradisional Malaysia. Beliau adalah pemanah berkuda profesional Malaysia, pernah juara 3 dunia juga di salah satu event internasional di Korea kalau saya nggak salah. Suatu ketika saya ada kesempatan bertemu dengan beliau. Saya bertanya, Coach, bagaimana sih cara membidik? Aiming itu bagaimana? Kemudian beliau menjawab dengan logat Melayu Malaysia beliau ya. Kurang lebih itu beliau jawab, bagi saya tak adalah nak bidik sana bidik sini gitu. Saya ambil saja saya punya arrow, saya knocking gitu. Saya tarik, saya tembak, sudah. Kemudian dia tembakkan ke sebatang bambu ketika itu. Jadi ada pagar pembatas dari bambu. Beliau tembakkan, wah, tembak hingga arrow di quiver beliau habis. Kemudian beliau ambil arrow di quiver saya. Beliau knocking lagi, beliau tembak, sehingga ketika itu saya juga ikutan akhirnya mengambil arrow di quiver saya gunakan untuk menembak bambu tadi bersama dengan beliau. Jawaban beliau inilah yang umum kita sebut dengan istilah instinctive archery, teman-teman, dimana tidak penting untuk membidik di mana. Latihan terus-menerus akan mengasah instingtif kita dalam memanah gitu loh. Sebagaimana seorang pemain bola itu kalau ngoper ke temannya di sudut sana, dia tidak perlu ada bidikan, dia punya perkiraan, tendang saja. Maka akurasi tendangan dia akan sampai kepada temannya dengan akurat seperti itu. Kemudian saya juga pernah mendengar penjelasan dalam salah satu daurah lah ketika itu. Kalau teman-teman tahu Bapak Irfan Pani, beliau pengarang buku, salah satu pengarang buku memanah dari zaman Rasulullah hingga dinasti apa gitu, saya lupa, nanti kita cari bukunya lagi. Beliau salah satu pengarang buku dan juga peneliti, beliau seorang peneliti. Beliau juga pernah menerangkan seperti ini, dalam satu daurah dia bilang, Mas Taufik dulu waktu kecil kalau nyolong mangga tetangga, kata beliau sambil bercanda, itu mangga tetangga itu Mas Taufik lempar aja kan, dan kena, kata beliau. Apa punya bidikan? Ya tidak, itulah yang disebut dengan instinctive archery, kata beliau. Nah, jadi ketika itu saya mendapat 2 jawaban dari 2 orang hebat, 2 orang pemanah profesional tentang instinctive archery, tentang membidik tanpa membidik, kurang lebih seperti itu. Oke, tapi hari ini tentu kita tidak akan menjawab secara instingtif, tapi kita akan memberi jawaban secara teori gitu loh. Jadi begini, yang pertama, di mana posisi bidikan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kecocokan anak panah dengan berat tarikan busur. Ini bisa teman-teman cek di video-video saya sebelumnya tentang berat anak panah yang cocok untuk busur. Yang berikutnya adalah tentang knocking point, juga itu akan sedikit berpengaruh. Berikutnya adalah anchoring teman-teman di mana, itu juga akan berpengaruh. Kemudian mata dominan, mata dominan kita yang mana? Oke, kemudian boleh cek mata dominan itu seperti ini. Teman-teman boleh tunjuk satu benda dengan telunjuk, kemudian dengan tangan ini tutup salah satu mata. Mata kiri, apa telunjuk kita berpindah, mata kanan tutup. Jika telunjuk kita berpindah, maka itu adalah mata yang dominan. Mayoritas manusia itu bermata dominan kanan, dan saya adalah pemanah dengan mata dominan kanan. Oke, itu adalah hal-hal yang mesti diperhatikan. Kini anggap saja ya anak panah dengan berat tarikan busur saya cocok, anggap saja, walaupun sebenarnya tidak. Yang kemudian adalah anchoring saya itu menempel di pipi seperti ini. Oke.
Ini anchor saya seperti ini, pun kalau ingin jauh tetap akan dalam satu garis seperti ini. Jadi anchor saya tidak berjarak ya. Itu yang kedua. Kemudian saya mata dominan kanan, dan bidikan saya di mana, maka saya membidik di sekitaran sini. Oke, semakin dekat jarak, semakin tinggi ini. Jadi saya membuat perkiraan-perkiraan di sekitar sini dengan asumsi yang tadi ya, semua itu mesti sama, anak panah cocok dengan busur, mata dominan kanan, anchoring menempel di pipi. Kemudian karena saya pernah diprotes oleh salah satu orang teman, oh tidak, kata beliau, bidikan itu di sini, kata dia. Saya tanya, abang mata dominannya mana? Setelah dicek, mata dominan dia kanan. Saya mata dominan kanan, tapi bidik itu di sini. Kemudian saya pengen lihat, coba abang form. Saya suruh beliau menarik memanah. Kemudian ternyata teman-teman, beliau itu anchor dia di sini. Anchor dia tidak menempel di pipi. Dan wajar saja bidikan dia berpindah ke arah sini. Jadi bidikan itu satu paket semua. Anchor kita di mana, anak panah cocok tidak dengan busur, mata dominan kita yang mana, kemudian jarak tembak berapa, itu satu paket semua. Oke. Jika anak panah telah cocok, mata dominan kita kanan, anchor harus di pipi, maka bidikan itu kurang lebih berada di sekitar sini. Jika semakin jauh jarak, maka dia semakin ke bawah. Jika semakin dekat jarak, maka dia semakin ke atas. Oke, itu kurang lebih soal bidikan teman-teman. Jadi secara teori seperti itu. Jika teman-teman bermata dominan kiri, maka bidikan di sebelah sini dengan asumsi anchor mesti menempel. Kemudian anak panah juga beratnya cocok dan sebagainya. Itu kurang lebih soal aiming. Jadi kayak ketika saya menarik, maka saya membidik di sebelah sini. Ini di jarak 10 meter kurang lebih. Saya lagi ngetes aiming lah. Oke. Oke, maka kita akan lihat hasil tembakan dengan aiming di sebelah sini. Saya membidik 10 meter ya, kurang lebih saya membidik di sini. Dengan kedua mata terbuka. Jadi saya tidak memejamkan salah satu mata saya kedua-duanya terbuka. Bismillah, kita cek. Oke, alhamdulillah ini dia hasilnya, masuk ke target semua. Walaupun tidak terlalu rapat ya, alhamdulillah, tapi setidaknya telah grouping gitu loh. Ini adalah jarak 10 meter, jarak yang cocok sekali untuk mengetes apakah aiming kita benar, form kita benar, teknik kita benar dan sebagainya. Oke, ini dia di jarak 10 meter, kurang lebih aiming itu seperti itu. Itu kurang lebihnya, tergantung latihan kita ya berikutnya. Jika lebih giat lagi, anak panah lebih cocok lagi dengan busur dan sebagainya. Ini anak panah sebenarnya campur-campur, ini panjangnya beda-beda, ukuran juga beda-beda. Jadi sekian soal aiming atau membidik. Assalamualaikum.